warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmarina Putriansyah dari kelompok 1 mata kuliah olahraga. Saya akan menjelaskan bagian waktu permainan gobak sodor dan tempat permainan gobak sodor. Di sini saya akan menjelaskan waktu permainan gobak sodor. Dalam permainan gobak sodor ini sebenarnya tidak ada ketentuan mengenai waktu untuk bermain. Artinya permainan gobak sodor ini bebas dilakukan kapan saja jika anak menginginkan. Jadi enggak nentu ya waktunya, misalkan mau siangnya jam. Jadi maksudnya tuh anak-anak bisa kapan saja tuh, bisa jam berapa aja ya. Jadi enggak nentu waktunya, pokoknya mau jam berapapun bisa gitu, bebas asalkan pas lagi waktu yang luas. Maksudnya bukan waktu luas, waktu yang senggang. Nah, terus di sini demikian para pelaku permainan itu tentu harus tahu waktu kapan bisa bermain. Hal ini dikarenakan permainan gobak sodor ini membutuhkan pelaku yang relatif banyak. Jadi permainan ini enggak hanya 1-2 orang aja, jadi bisa 1-5 orang, 1-10 orang gitu. Nah, terus di sini dijelaskan pada umumnya permainan ini dilakukan setelah anak-anak tidak begitu terikat pekerjaan yang cukup panjang. Misalnya sudah selesai membantu orang tua atau pas sudah pulang sekolah, pokoknya pas lagi santai-santai aja gitu ya, nggak ada kerjaan yang lain. Jadi ya namanya permainan gitu. Jadi pas lagi santai mainnya kan biar enak juga ke anak-anaknya. Nah, terus di sini menurut informan pada masa lalu itu permainan gobak sodor ini sering dimainkan pada saat terang bulan. Mungkin pas malam hari ya, tapi sarang mah udah enggak, soalnya sarang mah biasanya hanya dilakukan pada siang hari. Soalnya bahkan kadang-kadang kalau siang itu kan buat permainan perlombaan, atau enggak pas kalau lagi sekolah di mata pelajaran apa gitu ada permainan gobak sodornya gitu. Jadi pas dulu mah pas malam-malam permainan ini tuh, kalau sarang mah ternyata udah pada siang hari. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan tentang tempat permainan gobak sodor. Dikarenakan pelaku dalam permainan gobak sodor ini jumlahnya relatif banyak, maka tempat atau arena permainan ini membutuhkan tempat yang relatif luas. Jadi misalkan kayak di lapangan, kayak depan rumah, tapi depan rumah juga yang harus luas itu ya, maksudnya yang bisa lega lah, bikin anak nyaman gitu dalam memainkan permainan ini. Nah, terus arena permainan berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran 16 x 8 meter. Arena tersebut kemudian dibagi menjadi beberapa bujur sangkar disesuaikan jumlah permainan yang jadi. Misalnya 8 anak, maka arena dibagi menjadi 6 kotak dan 1 menjadi sodor, yaitu anak yang bermain di garis tengah. Bisa kebayang lah ya gimana permainan gobak sodor ini tepatnya, terus gimana posisinya gitu ya. Soalnya aku juga baru denger gitu permainan gobak sodor ini. Soalnya kalau di aku mah bukan gobak sodor namanya, aku juga lupa apa namanya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Akan dijelaskan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Gina tentang alat pemahaman gobak sodor. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang kurang atau ada yang salah. Saya masih tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Ignadifah dari kelompok 1 Penjas dengan materi gobak sodor. Saya akan menerangkan poin D dan E, yaitu alat permainan gobak sodor. Di makalah kami bahwa permainan gobak sodor tidak memerlukan peralatan khusus. Permainan tersebut hanya memerlukan arena atau halaman yang cukup luas dan rata. Di halaman tersebut
Kemudian dibentuk 3 persegi panjang dengan 1 garis vertikal dan 4 atau lebih garis horizontal sesuai dengan permainan menggunakan alat atau benda lain, misalnya serbuk gergaji, kapur, menulis batang kayu apabila arena tanah lapang, dan lainnya yang dirasa tidak akan mengganggu jalan permainan. Berikut adalah gambarnya. Di situ ada kan, ada gambarnya dan ada keterangannya. Jadi saya akan lebih menyampaikan lebih simpelnya. Jadi kalau menurut saya itu, karena saya juga pernah main gobak sodor kan, jadi di situ kan tidak memerlukan peralatan yang khusus, tetapi permainan tersebut hanya memerlukan arena atau halaman yang cukup luas. Jadi kita bisa main di kebun, di halaman tetangga yang luas bisa. Nah, tidak memerlukan alat-alat yang khusus. Itu kita juga misalkan bisa main di tanah. Itu bisa kan, misalkan kalian juga pasti pada merasakan kan, tinggal di garis seperti persegi yang di depan ada, di belakangnya ada terus sama sodor gitu, seperti itu. Pasti kalian juga paham kan ya. Yang ketiga poin E itu peserta pemain gobak sodor. Permainan gobak sodor adalah permainan yang jumlahnya permainan relatif banyak dan harus genap dan dibagi menjadi 2 kelompok. Jumlah pemain disesuaikan dengan jumlah garis yang melintang di arena tersebut. Misalnya jumlah garis melintang 4 buah, maka jumlah pemain 4 dikali 2 yaitu 8. Jumlah tersebut kemudian dibagi menjadi 2 kelompok, misalnya A dan P. Pertama, permainan gobak sodor berumur 10-15 tahun. Oleh karena itu, seusia tersebut dipandang sudah pandai mengatur siasat, punya tenaga yang dibutuhkan serta kelincahan sehingga tidak mudah tersentuh lawan. Permainan gobak sodor pada umumnya digemari oleh anak laki-laki, namun tertutup kemungkinan anak perempuan juga bisa memiliki. Nah, iya, jadi misalkan di garis yang melintang itu ada 4, jadi kita butuhkan 4 orang pemain. Jadi kan misalkan 2 kelompok, yang lawan sama yang menjaga, itu berarti 4 dikali 2 jadi 8 orang. Jadi kira-kiranya seperti itu. Jadi menurut saya permainan gobak sodor ini cukup gampang sih ya. Jadi poin selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Firia. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang permainan gobak sodor. Di sini saya lebih jelasnya akan menjelaskan tentang teknik dan cara permainan gobak sodor. Dalam teknik permainan gobak sodor ini, yang pertama yaitu ada persiapan. Di sini setiap orang yang akan melakukan permainan gobak sodor harus mempunyai timnya terlebih dahulu atau kelompoknya terlebih dahulu. Jadi di sini akan membentuk, di persiapan yang pertama ini bentuk tim dulu, bentuk kelompok dulu. Setelah membentuk kelompok, baru nanti membuat arena permainan gobak sodor ini. Contohnya kurang lebih seperti ini, seperti yang saya gambar. Di dalam makalah juga sudah ada gambar yang lebih jelasnya lagi pada poin D. Nih, seperti ini kurang lebih. Setelah membentuk arena permainan ini, selanjutnya salah satu dari perwakilan kelompoknya itu maju ke depan untuk switch, untuk menentukan siapa yang akan main duluan. Di sini kesepakatannya yaitu masing-masing kelompok yang menang akan bermain duluan, sedangkan yang kalah maka akan menjaga di dalam garis ini, di dalam garis arena permainan ini. Kemudian selanjutnya, setelah melakukan persiapan, langkah selanjutnya yaitu aturan permainan. Di dalam sebuah permainan apapun pasti memiliki aturan tersendiri ya. Di sini aturan dari permainan gobak sodor yang pertama yaitu yang sudah saya jelaskan di awal, yang di persiapan itu setelah arena dibuat dulu arenanya, terus membentuk kelompok, baru akan ada aturan permainannya. Penjaga aturan permainan yang pertama yaitu
mengadakan kesepakatan dulu antar timnya, apakah masing-masing timnya itu bersepakat untuk bekerja sama atau tidak. Jika antar timnya sudah siap untuk bekerja sama, maka permainan baru bisa dimulai. Kemudian dalam aturan permainan ini yaitu penjaga boleh bergerak ke sana kemari, tetapi tidak boleh melebihi garis, melewati garis, melintang atau garis biru. Jadi di sini penjaga hanya boleh melewati di garis hitam ini, tidak boleh ke sini, tidak boleh ke sini, tidak boleh ke sini, tidak boleh ke sini. Intinya tidak boleh keluar dari garis yang sudah ditentukan. Kalau misalkan penjaga melebihi garis, bahkan kakinya melebihi garis saja, berarti itu dikatakan gugur permainannya. Kemudian penjaga hanya boleh menyentuh pemain lawan dengan tangan dan tidak boleh menyakitinya. Iya, tentu penjaga hanya boleh menyentuh tangannya saja, menyentuh tangan pemain. Kalau misalkan pemain itu tersentuh oleh penjaga, berarti pemain itu kalah melakukan permainan gobak sodor, gugur. Selanjutnya nanti akan diganti lagi dengan penjaga, bergantian bergilir permainannya. Jika pemain yang sudah masuk arena permainan itu tidak boleh keluar lagi. Ya tentu, karena dalam permainan yang gobak sodor ini, jika pemain sudah masuk ke arena ini, ke arena permainan gobak sodor ini, maka pemain tidak boleh keluar lagi. Jika pemain keluar lagi, maka akan gugur permainannya, maka akan kalah gitu. Terus garis tengah atau garis sodor ini, maksudnya garis tengah atau garis sodor hanya dilewati oleh sodor, ya hanya dilewati oleh sodor, oleh pemainnya gitu. Jika dalam permainan ini pemain tersentuh, maka kalah. Jika pemain lolos melewati sodor ini, garis sodor ini, berarti tim tersebut menang, berhak untuk mendapatkan poin dalam permainan ini. Masih ada aturan permainan selanjutnya, tetapi akan lebih jelasnya lagi nanti akan dijelaskan oleh sahabat saya, yaitu Diah Ayu Saputri. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Ayu Saputri dari PGMI 4D. Kelompok pertama akan menjelaskan tentang peraturan permainan gobak sodor yang sebelumnya dijelaskan oleh sahabat saya Elis Filia. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu pemain jika akan masuk harus melewati garis jaga. Kalau dilanggar maka dianggap mati dan terjadilah pergantian pemain. Jadi seorang pemain itu harus melewati garis jaga terlebih dahulu. Selanjutnya pemain jika tersentuh penjaga dianggap mati. Jadi seorang pemain itu jika tersentuh oleh penjaga itu permainannya mati. Selanjutnya kalau pemain dapat melewati penjaga sampai garis belakang, harus kembali ke depan melewati garis penjagaan. Jadi jika ada seorang pemain yang sampai ke garis belakang, maka harus kembali lagi ke depan melewati garis penjagaan tersebut. Selanjutnya, jika ada pemain yang dapat berhasil kembali ke tempat semula, kelompoknya dianggap menang dan mendapat skor 1. Jadi jika ada seorang pemain yang kembali ke tempat semula tanpa tersentuh oleh penjaga, maka dianggap menang dan mendapatkan skor 1. Apabila ada salah satu pemain yang melanggar aturan kelompoknya, dianggap mati dan berganti posisi dengan penjaga. Jadi jika ada seorang pemain yang melanggar aturan, maka permainannya itu dianggap mati dan bergantian posisinya dengan penjaga. Selanjutnya yaitu permainan selesai jika semua pemain sepakat untuk menyelesaikan permainan tersebut. Yang ketiga yaitu jalannya permainan. Kelompok X sebagai kelompok pemenang berusaha memasuki kotak-kotak yang ada menuju ke belakang arena permainan dan berusaha untuk dapat kembali ke depan arena permainan.
Jadi, jika ada seorang pemain yang sudah sampai ke garis belakang, maka harus kembali ke depan melewati garis penjagaan tersebut. Selanjutnya, dengan berbagai cara dan kelincahannya, anggota kelompok berusaha mengelabui penjaga. Jadi, anggota kelompok itu harus bisa menjaga kekompakan dan kelincahannya supaya bisa mengelabui penjaga agar tidak tersentuh. Setelah itu, jika ada kelompok yang berhasil menerobos penjagaan dan sampai di garis depan, maka ia disebut kelompok yang menang. Jadi, jika ada pemain yang sudah sampai garis depan dan tidak terkena oleh penjaga, maka kelompok tersebut dianggap menang dan mendapatkan skor 1. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Santika. Saya di sini akan menjelaskan tentang manfaat permainan gobak sodor. Permainan gobak sodor ini tidak hanya berfungsi untuk hiburan semata anak, tetapi juga ada manfaat lain seperti manfaat fisik dan manfaat mentalnya. Selain itu, manfaat permainan gobak sodor ini untuk membentuk karakter peserta didik seperti karakter bekerja sama, yaitu ketika anak bermain dalam kelompoknya berusaha bekerja sama untuk memenangkan pertandingan sesuai dengan perannya masing-masing. Lalu yang kedua ada melatih anak untuk jujur, di mana ketika anak berada dalam kelompok, anak tersebut harus mengakui apabila tersentuh lawan. Lalu yang ketiga ada bertanggung jawab, yaitu ketika anak melakukan tugas jaga garis dengan baik sesuai dengan perannya masing-masing. Lalu yang keempat ada disiplin. Si anak itu harus mematuhi ketentuan dan peraturan dalam permainan gobak sodor tersebut. Lalu yang kelima ada kerja keras. Ketika anak-anak berusaha keras menerobos garis-garis yang dijaganya lawan untuk mendapatkan skor dan kemenangannya. Lalu yang ke-6 ada percaya diri. Ketika mulai bermain, anak-anak tidak pernah berpikir untuk kalah duluan. Mereka yakin bahwasannya mereka itu mempunyai kemampuan untuk menang dan menghadapi lawan dalam permainannya. Lalu yang terakhir ada berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif. Dalam permainan ini merangsang aktivitas berpikir anak untuk menentukan strategi bagaimana caranya mereka bisa memenangkan pertandingan tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Indi Nur Azizah. Di sini saya akan menjelaskan poin H. Permainan gerobak sodor termasuk dalam mapel, yaitu yang pertama PJOK. Dalam permainan gerobak sodor, anak secara tidak sadar melakukan kegiatan olahraga seperti kelincahan dan kecepatan. Misalnya bergerak, berlari, melompat, dan tepuk tangan. Yang kedua yaitu matematika. Dalam permainan gerobak sodor, anak tidak sadar mengenali bangun datar persegi dan persegi panjang, serta garis horizontal dan vertikal. Hal ini dapat dilihat dari arena bermain yang dibentuk 3 persegi panjang. 1, 2, 3. Dan dengan 1 garis vertikal. 1 dan 4 atau lebih garis horizontal. 1, 2, 3 dan atau lebih. Ya, oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihul Fauzi Mustafa Udin Al-Karim, NIM 08. Salah.
NIM 18081071050. Saya dari semester 4B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang filosofi permainan gobak sodor. Nah, permainan gobak sodor ini sebenarnya memiliki banyak makna filosofisnya. Salah satunya diantaranya dapat diartikan sebagai simbol dari dunia bisnis. Nah, dalam hal ini, selain kebersamaan yang diutamakan dalam permainan gobak sodor, kita juga dapat belajar kerjasama yang kompak antara satu penjaga dengan penjaga lainnya agar lawan tidak lepas kendali untuk pindah atau keluar dari kotak yang kita jaga. Nah, di pihak lain seperti halnya penerobos, itu masih banyak pintu-pintu yang terbuka apabila dirasa ada ruang atau ada satu celah yang dirasa tidak tertutup gitu. Jadi jangan putus asa bagi penerobos. Jadi jangan putus asa apabila dirasa ada pintu satu yang dijaga, karena masih banyak pintu lain yang siap menerima kedatangan kita. Nah, yang penting kita mau berusaha untuk bertindak segera ketika kita melihat ada ruang yang kosong atau celah dari kurang ketatnya penjagaan. Seperti itu. Yang penting yang harus selalu diingat bahwasanya peluang itu akan selalu ada, walaupun terkadang nilai probabilitasnya itu sedikit, seperti halnya memiliki kamu. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aid Fazri dari kelompok 1 mata kuliah Pendidikan Jasmani dan Olahraga. Saya di sini akan menjelaskan tentang eksistensi permainan gobak sodor. Nah, sebelum lanjut menjelaskan, saya ingin tanya kepada kalian, seberapa eksisnya sih permainan gobak sodor di daerah kalian? Kalau menurut saya, pasti sudah langka dan jarang orang yang memainkannya. Kenapa bisa terjadi? Karena perkembangan zaman sekarang, perkembangan zaman sekarang yang sudah maju, terutama dalam hal teknologi, membuat hilangnya permainan tradisional dan kebudayaan lokal, terutama permainan gobak sodor. Dikarenakan kebanyakan anak-anak lebih suka dengan dunia sendiri, seperti memainkan game online di HP dan yang lainnya, membuat anak-anak menjadi malas untuk keluar rumah dengan teman-temannya. Hal ini mengakibatkan permainan gobak sodor jarang dimainkan, bahkan banyak anak-anak yang tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, kita selaku calon guru SD atau MI harus bisa mengeksistensikannya dengan memberikan pembelajaran tentang permainan gobak sodor ke dalam kurikulum 2013. Dengan cara guru dapat memasukkan permainan ini ke dalam mata pelajaran seperti PJOK dan matematika. Pada pembelajaran PJOK sendiri, guru dapat menerapkan permainan gobak sodor sebagai salah satu kegiatan olahraga. Hal ini dikarenakan permainan tersebut dapat melatih kelincahan, kecepatan gerak, berlari, dan melompat pada anak. Nah, dengan cara tersebut, permainan tradisional ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran, dan permainan akan tetap dikenal dan dilestarikan oleh kalangan anak-anak. Oke, sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.